Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mari kita tadabburi surah Ad-Duha dan surah Asy-Syarah. Dalam surat Ad-Duha, khususnya pada ayat terakhir, terdapat firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap anak-anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik, dan kepada nikmat Tuhanmu hendaklah engkau memberitahukan atau memberitahukannya kepada orang lain. Maka 3 prinsip ini, yang pertama, anak yatim jangan dibuat sewenang-wenang. Ketika kita mengayomi anak yatim atau di sekitar kita ada anak yatim, maka kita tidak boleh membuat sewenang-wenang kepada mereka. Dan ini adalah prinsip kebahagiaan ketika kita berbagi dengan orang lain. Yang kedua, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ketika ada orang-orang yang meminta kepada kita, maka paling tidak kita memberikannya dengan sesuatu yang baik. Jika kita tidak memberikan apa yang dia minta berupa uang ataupun barang, paling tidak kita memberikan kata-kata yang baik, senyuman, dan seterusnya. Prinsip yang ketiga adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, dan inilah yang lebih penting, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman bahwa kita sebenarnya berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ada orang-orang yang lebih rendah ataupun lebih tidak bahagia, lebih tidak beruntung daripada kita. Itulah kenapa kita harus memberikan apa yang Allah berikan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka sebenarnya kita memiliki sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain, dan itulah yang membuat kita merasa bahwa kita adalah orang yang beruntung, adalah orang yang kaya. Sedikit apapun harta yang ada di rumah kita ataupun uang yang ada di dompet kita, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang seharusnya membuat kita semakin peduli kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua adalah surat Asy-Syarah. Pada ayat terakhir juga Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Ini ada 3 prinsip kebahagiaan. Yang pertama, fa inna ma'al usri yusra. Ini adalah sebuah pemahaman Allah kepada kita bahwa setelah kesulitan yang kita hadapi saat ini ataupun di saat-saat yang akan datang, pasti akan ada yang namanya kemudahan. Ketika ada badai, pasti akan ada batas di mana badai itu akan berhenti. Ketika ada hujan, hujan pun juga akan berhenti. Akan diiringi dengan suasana yang cerah. Nah, ini adalah pemahaman. Yang kedua, faida farautah fansab. Ini prinsip kebahagiaan selanjutnya adalah saat kita ingin menjadi orang yang bahagia adalah menyibukkan diri kita pada sesuatu yang bermanfaat. Setelah selesai satu kegiatan, maka kita lakukan kegiatan yang lain. Begitu seterusnya. Bahkan istirahat adalah bagian dari kegiatan kita. Karena setelah istirahat kita akan melakukan kegiatan dan seterusnya dan seterusnya. Maka kekosongan waktu kita adalah dampak dari ketidakadaan hidayah dari Allah kepada kita. Maka dari itu kita harus mengisi kekosongan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian prinsip kebahagiaan yang terakhir adalah wa ila rabbika farghab. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, berpesan kepada kita agar senantiasa mengharap apapun, segala apapun yang kita inginkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita akan bergantung kepada Allah atas semua yang Allah berikan kepada kita. Nah, 3 prinsip ini, fa inna ma'al usri yusra, ini adalah pemahaman. Kemudian inna ma'al usri yusra ini juga sama. Fa idza farauta fansab, ini adalah action, kegiatan yang Allah pesankan kepada kita bahwa kita harus bergerak, kita harus bekerja. Kita harus beraktivitas, kita harus menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga kita bisa melupakan kesedihan yang yang sudah berlalu. Kemudian ayat yang terakhir wa ila rabbika farghab, maka inilah pesan yang terakhir bahwa segala sesuatu yang kita inginkan kita harapkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadabbur surah
Ad-Duha dan Alam Nashrah. Semoga membuat inspirasi buat kita agar lebih memahami Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup kita dalam menghadapi kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.